Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube kesayangan kita Erik Campur dengan saya Hendrik Ferianto. Teman-teman, di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk belajar memprediksi bahaya. Kita belajar sama-sama ya, memprediksi bahaya, kemudian menganalisa satu kecelakaan, bukan untuk membahas siapa yang benar dan salah, tapi lebih ke arah untuk belajar dari kecelakaan yang akan kita bahas ini lewat sebuah video kecelakaan ya. Harapannya kecelakaan yang terjadi di video ini tidak terjadi pada kita dan kita bisa ambil pelajaran dari video ini gitu ya. Seperti apa sih video kecelakaannya? Yuk kita lihat sama-sama videonya. Nah teman-teman, video ini adalah sebuah kecelakaan yang terjadi di satu persimpangan di satu kawasan industri di daerah Delta Mas, di mana ada seorang pengendara motor yang menerobos lampu merah lalu akhirnya bertabrakan dengan pengendara mobil yang bergerak ke kanan gitu ya. Ini terjadi pada kalau kita lihat di jamnya di pojok kiri atas ini ya. Ini terjadi pada 06 13 19 gitu ya. Oke, kita mari sama-sama belajar dari video ini supaya tidak terjadi pada kita kecelakaan seperti ini ya. Kita coba tarik mundur. Oke. Kita bisa lihat teman-teman pada 13.06 ada mobil putih dan sepeda motor yang ada di lampu merah ini sudah berhenti teman-teman. Artinya lampu merah atau lampu perlintasan ini tidak baru warna merah. Jadi tidak tiba-tiba merah sehingga si pengendara motor tidak bisa ngerem atau terlambat ngerem dan akhirnya nerobos. Ternyata tidak teman-teman, karena pada 13.06 ini sudah merah gitu kan. Lalu kalau kita lihat kembali video ini gitu ya, di belakang mobil putih yang berhenti itu ada mobil silver ya, ada mobil putih, lalu sempat ada anak kecil menyeberang gitu ya. Nah kalau kita lihat dari video ini, si pemotor ini ya, ini kalau kita lihat dia sudah ada di belakang mobil putih ya, stop di sini. Oke, maaf ini. Oke. Stop di sini ya. Ini kalau kita majukan coba majukan seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat teman-teman di sini ada. Nah, ini motor yang menerobos teman-teman. 13 ya. Tadi 13.06, 13.13. Oke, kita majuin lagi. Sampai di mana? Ini motor kencang sekali dari kalau saya lihat dari kecepatannya. Kemudian nah, di titik ini pada posisi ini teman-teman ya, kita bisa lihat pemotor ini dia bukannya mengurangi kecepatan, benar-benar tidak ada niatan untuk mengurangi kecepatan gitu ya. Begitu dia tahu mobil putih di depannya berhenti, dia langsung banting kanan dan menyalip dari sisi kanan tanpa mengurangi kecepatan sama sekali. Jadi begitu melewati persimpangan itu 13.18. Tadi 13.06 ke 13.18, berarti sudah 12 detik itu lampu merah menyala. Nah, artinya posisi di sini ya, di posisi mobil ini lampu hijau mungkin sudah sekitar 10 sampai 11 detik sudah menyala. Artinya si mobil ini sudah nunggu, udah mastiin aman gitu ya. Nah, kemudian motor ini nggak tahu apa yang membuat dia terburu-buru gitu ya. Apa yang dia terburu, mungkin ada urusan di rumah, takut telat atau apapun itu. Dia maksa untuk menerobos dan akhirnya si mobil ini juga maju terus gitu ya, dan akhirnya terjadi kecelakaan. Nah, sekarang kita akan bahas sama-sama teman-teman. Nah, sampai di sini saja, oke? Sampai di sini saja teman-teman di bagian sini. Nah, teman-teman yang mau saya sampaikan dari gini. Kalau Anda pada posisi pengendara motor ya, sampai di sini dulu, oke? Ini kita mundurkan. Nah, sampai di sini. Oke, teman-teman. Yang ingin saya sampaikan gini, teman-teman. Kalau Anda pada posisi pengendara motor ya, pada posisi pengendara motor, kita akan coba melihat dari sudut pandang si pengendara motor. Saran saya adalah ketika Anda berada pada posisi seperti ini ya, Anda ketemu dengan lampu perlintasan kemudian dia berwarna merah. Teman-teman, lampu perlintasan itu dibuat untuk mengatur, bukan untuk menghentikan kita, memperlambat kita, atau istilahnya, wah gara-gara lampu merah kita telat, bukan. Jadi lampu perlintasan ini untuk mengatur kita supaya kecelakaan seperti ini tidak terjadi, teman-teman. Jadi seberapapun buru-burunya teman-teman, seberapa ada masalahnya pun teman-teman, ada yang nunggu di rumah, kalau bisa jangan menerobos lampu perlintasan. Kenapa teman-teman? Karena ketika Anda menerobos lampu perlintasan, itu cuma membuat kita lebih cepat 5 detik atau mungkin 1 menit dibandingkan pengendara yang lain. Tetapi dengan menerobos lampu perlintasan, kita bisa kehilangan hidup kita hanya untuk 1 menit. Bahkan cuma untuk 5 detik lebih cepat dibandingkan pengendara lain. Kita lebih milih kehilangan hidup kita. Itu sangat nggak sebanding. Jadi ketika Anda mau menerobos lampu perlintasan, pikirkan baik-baik. Karena resikonya itu fatal banget. Resikonya besar banget. Gitu kan. Nah kemudian ketika Anda menjadi pengendara mobil ya, sebagai pengendara mobil, saran saya adalah walaupun pada posisi benar akan lebih baik kalau mobil itu berhenti dulu pada posisi ini ya. Jadi si mobil stop dulu ya kan, berhenti dulu di posisi ini sehingga
bisa terlihat oleh pengendara dari lampu perlintasan ya. Lampu perlintasan yang seberang sini, dia bisa dilihat dari sini ya. Kelihatan gitu ya. Kita konfirmasi dulu. Jadi si pengendara mobil, konfirmasi dulu. Tengok kiri, tengok kanan ya. Lihat ke depan sebelum melintasi persimpangan. Kenapa? Walaupun Anda pada posisi lampu hijau, walaupun Anda pada posisi benar, tidak ada salahnya kita pastikan aman. Dengan tengok kiri, tengok kanan, tengok depan baru jalan. Daripada seperti ini, ya kan mungkin Anda bilang, wah kan saya lampunya hijau gitu kan, berarti saya boleh jalan dong, ya kan? Tapi akan lebih baik kalau Anda konfirmasi. Karena kalau tidak konfirmasi, kita tidak memastikan benar-benar aman, lalu terjadi kecelakaan seperti ini teman-teman. Kita nggak pastiin benar-benar aman. Terjadi kecelakaan seperti ini ya. Terjadi tabrakan, saya tidak tunjukkan separah apa tabrakannya, Anda bisa cari di channel YouTube ya, karena saya juga ambil di YouTube videonya. Ini parah sekali tabrakannya. Bayangkan ketika Anda menjadi seorang pengendara mobil, Anda ditabrak dengan kencang oleh motor seperti ini, itu akan menyebabkan trauma, ya kan? Akan menyebabkan trauma, shock, mobilnya rusak, Anda jadi trauma, dan trauma itu ngobatinnya susah, butuh waktu lama, gitu ya. Jadi kalau kecelakaan yang mau benar mau salah, kalau ujung-ujungnya itu cuma yang namanya rugi ya, mau benar mau salah, kalau ada kecelakaan kita semua apa? Rugi teman-teman. Jadi kalau kecelakaan cuma menyebabkan kerugian, ya ngapain gitu ya. Jadi saran saya untuk teman-teman, ketika Anda ketemu dengan kondisi seperti ini, ketika Anda ketemu dengan lampu perlintasan, jangan menerobos lampu perlintasan. Apapun alasannya. Anda terburu-buru, kalau misalkan Anda, wah ada orang yang nunggu di rumah, telepon ke rumah. Aku telat ya. Kalau Anda takut terlambat ke kantor, ya sudah, berarti berangkatnya harus lebih pagi. Jangan malah bilang, wah saya telat gara-gara lampu merah. Bukan, itu gara-gara Anda telat gara-gara berangkatnya kesiangan gitu kan. Kemudian ketika Anda berada pada posisi lampu hijau, entah saat Anda naik motor, naik mobil, ataupun naik sepeda ya, tidak ada salahnya kita mengkonfirmasi, memastikan aman walaupun kita pada posisi benar. Karena kecelakaan sekali lagi hanya mendatangkan kerugian. Oke teman-teman, semoga dari pembahasan kita ini, obrolan kita hari ini, kita bisa belajar sama-sama dan kecelakaan ini tidak perlu terjadi pada kita. Dan tidak perlu terulang lagi tentunya ya. Harapannya adalah seperti itu. Sampai ketemu di video RX Campur berikutnya. Saya Hendrik Ferianto, salam RX Campur.